Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa JWTV dimanapun Anda berada saat ini. Kali ini saya sudah berada di Balai Kelurahan Kramat Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk. Dan bisa kita lihat bersama di belakang saya saat ini sedang berlangsung kegiatan sosialisasi penguatan pendataan keluarga dan kelompok sasaran Bangga Kencana bersama Mitra Kerja tahun 2021. Selama kegiatan berlangsung, rencananya akan dihadiri oleh anggota DPR RI Komisi 9 M. Yahya Zaini yang kini diwakili oleh staf ahlinya, yakni Sam'ani Kurniawan SKM MKM. Kemudian perwakilan dari BKKBN Provinsi Jawa Timur, ya ini DRA Sofia Hani MM bersama Kepala Dinas Kependudukan dan KB Kabupaten Nganjuk DRA Widyasti Sidartini MSI, di mana akan membahas seputar tema optimalisasi 8 fungsi keluarga dalam percepatan penurunan angka stunting. Selanjutnya, mari kita simak dan ikuti rangkaian kegiatan dari awal hingga akhir acara. Maka jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di JWTV. 8 fungsi keluarga. Sebenarnya 8 fungsi keluarga ini sudah dijalankan oleh masyarakat kita, karena kita lihat yang hadir di sini kayaknya sejahtera semua. Adalah fungsi agama. Fungsi agama jelas sesuai dengan keyakinan masing-masing, masyarakat sudah menjalankan fungsi agama itu. Insya Allah kalau menjalankan fungsi agama sesuai dengan keyakinan masing-masing, insya Allah itu akan membentuk keluarga kita bahagia dan sejahtera. Yang kedua adalah fungsi sosial dan budaya. Jadi kita ini hidup di lingkungan, tidak bisa kita hidup sendiri, mesti bertetangga, bersosial. Nah, kalau kita dengan tetangga baik, insya Allah juga lingkungan kita baik juga. Fungsi ekonomi sama. Jadi fungsi ekonomi itu adalah untuk peningkatan kesejahteraan. Kalau ekonomi keluarga kita bagus, insya Allah keluarga kita sejahtera. Jadi ada 8 fungsi ekonomi, fungsi sosial budaya, dan juga fungsi lingkungan. Nah, ini yang penting. Fungsi lingkungan itu paling tidak kita mempunyai lingkungan yang bersih dan sehat. Nah, ini apa? Supaya apa? Keluarga kita kalau lingkungan yang bersih dan sehat, insya Allah anak yang dilahirkan tidak akan jadi anak yang stunting. Ya, itu maksudnya. Nah, lingkungan sosial budaya reproduksi. Nah, reproduksi ini penting. Karena apa? Remaja yang mau menikah itu harusnya adalah bergaya hidup sehat, hidup sehat gitu. Karena apa? Kalau tidak hidup sehat sejak remaja, nah ini nanti bisa melahirkan anak yang indikasi stunting. Hidup sehat itu bagaimana? Ya bisa melakukan seks bebas sebelum menikah di usia yang diharapkan BKKBN 21 untuk perempuan, laki-laki 25. Kalau pemerintah kan memang boleh usia 19 tahun menikah ya, tetapi kalau BKKBN tunda dulu lah ini anak pertama, kalau tidak melahirkan di usia 21 tahun untuk perempuan. Karena apa? Kalau usia 21 tahun melahirkan, insya Allah organ reproduksi sudah siap untuk melahirkan. Karena kalau menikah sebelum usia 21 tahun, indikasinya itu banyak terjadi, salah satunya adalah kanker serviks. Nah, jadi itu ada 8 fungsi berapa tadi yang bisa saya sampaikan? Sosialisasi dan budaya, ekonomi, cinta kasih ya. Cinta kasih ini juga penting karena apa? Di keluarga itu tidak hanya ekonomi yang kuat, tetapi kalau cinta kasih anak tidak dididik sesuai dengan cinta kasih kedua orang tua, tidak hanya ibunya, bapaknya, itu juga kita harapkan. Yang tak salah penting adalah masalah fungsi pendidikan. Nah, kalau pendidikannya sampai SMA, insya Allah tidak akan melakukan pernikahan dini. Nah, kalau pendidikannya sampai sarjana, insya Allah ekonominya kuat, sehingga apa? Dengan pendidikan tinggi, ekonominya kuat, insya Allah bisa melahirkan anak-anak yang berkualitas, anak yang tidak terindikasi stunting, seperti itu sesuai dengan harapan pemerintah. Jadi sebenarnya 8 fungsi keluarga ini sudah dijalankan masyarakat, cuman masyarakat BKKBN sering menyampaikan keluarga harus bisa menjalankan 8 fungsi keluarga ini. Mungkin itu Pak. Ya, baik Bu Sofia Hani. Ini kalau saya lihat ya dari depan di sebelah kanan saya itu pada ngatur Bu. 1, 2, 3 gitu ya. Tapi saya yakin kami semuanya sudah mengimplementasikan. Hanya saja istilahnya ada fungsi agama. Apa ya agama ini beribadah dan lain-lain. Oh iya di rumah saya sudah begini. Hanya perkara mungkin istilah saja yang masyarakat kadang-kadang masih
awam. Nah, tentu Ibu Sofia, kalau misalkan untuk implementasi program, bagaimana mewujudkan program ini pasti ada mitranya, pasti juga bersinergi dengan berbagai lintas, entah itu masyarakat, para kader, dan termasuk dari Komisi 9 DPR RI. Saya mungkin akan ke Pak Aan terlebih dahulu. Pak Aan, bagaimana kemudian ini Pak untuk dukungan ataupun sinergi dengan BKKBN untuk mewujudkan optimalisasi 8 fungsi keluarga? Yang pertama kami sampaikan permohonan maaf dari Pak Yahya karena beliau tidak bisa hadir secara langsung di sini dan mewakilkan saya untuk menghadiri acara di Kelurahan Kramat, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk, dikarenakan kesibukan beliau selaku anggota DPR yang juga melakukan beberapa kunjungan kerja di beberapa daerah yang lain. Yang kedua, terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu di lokasi di acara kita kali ini dan pemirsa DPR RI yang ada di rumah. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan kegiatan ini mendapatkan ijabah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkaitan dengan dukungan dari DPR RI khususnya Komisi 9 DPR RI terhadap program BKKBN, perlu saya sampaikan bahwa yang pertama mitra dari Komisi 9 DPR RI itu ada beberapa kementerian dan lembaga maupun badan, karena Komisi 9 DPR RI itu memiliki menangani di bidang kesehatan, kependudukan dan ketenagakerjaan. Jadi mitranya ada Kementerian Kesehatan, ada Kementerian Tenaga Kerja, ada BKKBN, ada BPOM, ada BPJS, baik BPJS Kesehatan maupun BPJS Ketenagakerjaan maupun BP2MI. BP2MI itu adalah yang mengurusi persoalan pekerja migran Indonesia. Nah, kami sangat berterima kasih sekali kepada pihak BKKBN yang bermitra dengan kami sehingga turun melakukan sosialisasi KIE ke masyarakat untuk bagaimana menegaskan dan menyebarluaskan informasi berkaitan dengan program kependudukan dan keluarga berencana. Itu yang harus digarisbawahi bahwa BKKBN itu bukan hanya mengurusi KB, Mbak. Jadi BKKBN itu ada kependudukannya, bukan hanya KB. KB adalah salah satu bagian dari kependudukan, karena di undang-undang sendiri itu undang-undangnya Undang-Undang 52 tahun 2009 itu tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga berencana gitu. Jadi artinya ini yang harus ditekankan kepada masyarakat, disebarkan informasi secara terus-menerus bahwa BKKBN bukan hanya mengurusi KB, dan di beberapa kesempatan sebelumnya KB identik dengan kaum perempuan gitu. Akseptor KB pasti perempuan. Nah, itu kan yang harus diluruskan gitu, bahwasannya yang KB itu adalah kesepakatan dari suami dan istri untuk mendapatkan program KB untuk menjadi akseptor KB. Jadi ada namanya kesetaraan dalam rumah tangga untuk menjadi akseptor KB. Nah, berkaitan dengan persoalan stunting, kita pahami bersama bahwa persoalan stunting ini merupakan persoalan yang masih menjadi permasalahan di Indonesia. Nah, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa target untuk 2024 angka stunting kita diturunkan sampai angka 14%. Nah, kondisi yang ada sekarang itu kurang lebih 27% Bu ya. 27% angka stunting kita, jadi itu masih jauh di bawah standar yang diberikan oleh WHO, Badan Kesehatan Dunia, yang 20% minimal minimal angka tertinggi untuk persoalan stunting. Jadi kita tinggal berapa tahun lagi menuju 2024, bagaimana kita melakukan akselerasi kinerja, memperbanyak kegiatan untuk bagaimana penurunan stunting. Nah, kebetulan Kepala BKKBN Pak Hasto itu adalah ketua tim percepatan stunting di Indonesia gitu. Jadi
leading sektornya untuk penanganan stunting itu adalah BKKBN. Jadi peran dari kader baik itu di PPKBD dan sub PPKBD itu sangat penting gitu untuk penurunan stunting. Kan kader-kader di lapangan ini bersentuhan langsung dengan masyarakat. Berkaitan dengan stunting, saya selalu menyatakan bahwa stunting itu bukan persoalan ekonomi semata, karena pemenuhan gizi itu bukan hanya persoalan faktor ekonomi, tapi lebih pada bagaimana pengetahuan kita untuk mendapatkan gizi seimbang, istilahnya sekarang kan gizi seimbang gitu ya, gizi seimbang, dan bagaimana pola asuh kita terhadap anak, baik pola asuh dari sejak kehamilan maupun setelah setelah melahirkan. Nah, tagline ini sangat-sangat menarik gitu. Misalnya cegah stunting, optimalkan pengasuhan pada periode emas 1000 hari kehidupan. Ini sangat relevan dengan visi Indonesia Emas tahun 2045, di mana salah satu pilar dari visi Indonesia Emas itu adalah pembangunan SDM yang berkualitas. Bagaimana penguasaan kita terhadap ilmu pengetahuan teknologi sehingga kita bisa berdiri minimal sejajar atau bisa melampaui negara-negara maju yang ada di dunia ini. Nah, makanya bagaimana untuk membangun generasi emas SDM yang unggul seperti disampaikan Bu Sofi tadi adalah kita mulai dari keluarga, karena dari 8 fungsi keluarga itu, dari fungsi kasih sayang, fungsi ekonomi, fungsi agama, dan sebagainya itu sangat-sangat relevan dalam untuk mendukung peningkatan kualitas SDM kita gitu. Artinya karena anak-anak kita itu kan lebih banyak berinteraksinya dengan di keluarga. Awal pendidikan anak itu kan dari keluarga gitu. Artinya saya meyakini ketika ada keluarga yang harmonis, keluarga yang komunikasinya bagus, saya yakin anak-anak yang tumbuh dalam keluarga tersebut itu akan menjadi SDM yang berkualitas. Mungkin itu dulu dari saya. Terima kasih. Basisnya dari keluarga, Iya. lalu kemudian nanti SDM unggul ini lahir dan juga untuk berkontribusi untuk negara. Salam BKKBN. Salam Kabin. Tes obatnya aman, berarti semuanya masih fokus gitu ya. Nah, tapi kita juga pengen tahu kalau misalkan tadi dari Jawa Timur, lalu seperti apa, dari kemudian Mitra seperti apa dari Komisi 9, lalu bagaimana kemudian kondisi yang ada di Kabupaten Nganjuk. Nah, kalau Bu itu sendiri bisa sedikit berbagi pemirsa di rumah ataupun juga masyarakat di sini pengen tahu seperti itu bagaimana Bu? Terima kasih Mbak Pena. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak yang saya hormati para pemirsa TVRI dimanapun ada berada, dan juga Bapak Ibu yang hadir di sini. Hari ini adalah hari yang sangat luar biasa. Artinya para pengambil kebijakan di tingkat pusat DPR RI, kemudian dari provinsi Mas AA dan Bu Sofiani hadir di tengah-tengah kita. Ini sejalan dengan program Tricita Bakti pemerintah daerah Kabupaten Nganjuk. Salah satunya adalah menciptakan SDM yang unggul, khususnya supaya tidak terjadi stunting di Kabupaten Nganjuk. Dan membicarakan masalah keluarga adalah satu yang sangat luar biasa. Karena keluarga kita sering bertemu menjadi rutinitas, kadang-kadang terabaikan bagaimana meningkatkan kualitas keluarga ini. Pokoknya sambil lalu anak-anak juga sudah besar, kemudian dengan tetangga ya komunikasi seperti biasanya, tapi kualitas keluarga ini yang harus kita perhatikan, karena keluarga adalah unit terkecil di dalam masyarakat. Keluarga yang berkualitas itu akan memberi kontribusi yang baik bagi pembangunan dan negara yang berkualitas. Di Nganjuk saya laporkan Bu Yani dari pendataan keluarga tahun 2021 yang berakhir tanggal 31 Mei tahun 2021 ada sejumlah 348.447 keluarga. Ini merupakan modal yang sangat luar biasa
harus kita kelola dengan baik sehingga memberikan manfaat bagi keluarga itu sendiri, masyarakat terutama di Kabupaten Nganjuk. Dan membangun keluarga seperti apa yang disampaikan oleh Mas Aan ya. Jadi BKKBN ini tidak hanya melayani masalah pelayanan KB. Program BKKBN namanya kan Bangga Bencana nih, pembangunan keluarga, kependidikan dan keluarga bencana. Pembangunan keluarga ini tidak hanya amanah BKKBN, tidak hanya seperti itu, lebih jauh lagi pemerintah mempunyai kewajiban untuk membangun keluarga menjadi keluarga yang berkualitas. Ini tercantum di dalam peraturan pemerintah nomor 87 tahun 2014 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga, keluarga berencana dan sistem informasi keluarga. Jadi ini amanah yang harus kita laksanakan, bagaimana mewujudkan 8 fungsi keluarga yang baik ya. Dan nanti kaitannya dengan stunting akan kami jelaskan. Yang jelas kalau semua menjalankan fungsi-fungsi keluarga seperti apa yang disampaikan oleh Bu Hani dan Mas Aan tentang 8 fungsi keluarga, tentu akan terbentuk ya keluarga yang sejahtera, keluarga yang berkualitas, dan pada akhirnya tidak menjadi stunting. Sebenarnya apa sih keluarga yang berkualitas ini? Banyak yang menyampaikan, tapi kalau dari peraturan pemerintah nomor 14 yang saya sampaikan tadi, yang namanya keluarga berkualitas adalah keluarga yang dibangun dari ikatan perkawinan yang sah. Jadi sah ini tentu saja dari agama maupun dari negara. Oke, kemudian bercirikan seperti apa? Sejahtera, sehat, maju, mandiri, tanggung jawab, mempunyai anak yang ideal sesuai kemampuan, berwawasan ke depan, dan yang terakhir adalah bertanggung jawab serta bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Ini bisa lihat, bisa nanti, bisa download tentang pembangunan keluarga ini di peraturan pemerintah nomor 87 tahun 2014. Lalu bagaimana bisa mewujudkan 8 fungsi keluarga ini terus kemudian tidak terjadi stunting? Oh, itu sangat erat sekali, banyak bela. Jadi begini, fungsi agama misalkan, kalau kita jalankan dengan baik itu pasti tidak akan terjadi stunting, karena agama akan menuntut, mendorong, menghimbau kepada kita anak disusui sampai usia berapa? Ya, 1000 hari pertama kehidupan, 270 hari ya Bu di dalam kandungan, dan 730 sampai anak menyusui. Itu fungsi agama. Kemudian fungsi pendidikan. Fungsi pendidikan seharusnya di dalam keluarga itu mendorong keluarga menjadi pembelajar. Artinya di Nganjuk, di Kramat, fungsi pendidikan keluarga ini jalan. Tidak boleh anak yang tidak sekolah. Semua anak harus sekolah, dan sekolah harus kalau balita seawal mungkin, dan kemudian juga setinggi mungkin. Nah, ini pemahaman-pemahaman seperti ini harus dibangun di dalam keluarga. Kemudian fungsi-fungsi yang lain, misalkan fungsi lingkungan hidup sudah diterapkan Bu Hani, kita harus merawat dengan lingkungan hidup, dipelajari keluarga kita bagaimana menjaga lingkungan hidup yang baik, lingkungan alam yang baik. Kemudian fungsi yang lain adalah fungsi kasih sayang. Ya, jangan sampai di dalam rumah tangga tidak ada harmonisasi. Harus ada kasih sayang, harus ada empati, harus ada perhatian seperti itu. Kemudian juga ada fungsi perlindungan. Jadi anak-anak kita, keluarga kita kalau di rumah harus merasa aman, nyaman, dan anak-anak kita tidak pengen keluar rumah terus, gitu ya, pengen minggat, gitu ya. Kalau di rumah sudah bapaknya nyeneni, ibunya nyeneni, baru ternyata itu menjadi tidak nyaman bagi anak. Jadi fungsi perlindungan itu menjadi tidak berfungsi di dalam keluarga. Dan banyak fungsi yang lain, ada 8 fungsi keluarga, nanti bisa
lihat, hunting, bisa di-download banyak sekali materi-materi bagaimana membangun keluarga yang berkualitas dari YouTube-nya BKKBN, kemudian Instagram, kemudian web ya, webnya BKKBN, Facebook, nah semuanya materinya banyak dalam bentuk bagaimana keluarga yang tangguh, keluarga yang hebat menghasilkan keturunan yang hebat. Lalu bagaimana upaya di Nganjuk? Ya saya tambahkan sedikit Mbak Bella, jadi kami terus sosialisasi bagaimana mewujudkan keluarga yang berkualitas lewat program penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja lewat genre, kita genre. Kemudian roadshow di sekolah, di pondok pesantren kita juga laksanakan. Kemudian juga kegiatan, tapi ya sudah pemilihan kita BPU sudah kami sampaikan, dan penyuluhan betul dalam berbagai kesempatan kegiatan-kegiatan yang ada di desa, apakah pengajian, apakah kegiatan di kelurahan, pertama dia akan menyampaikan, mensosialisasikan program tanggap bencana termasuk 8 fungsi keluarga. Ada bimbingan perkawinan, ini kerjasama antara KUA, Kementerian Agama, kemudian Dinas Kesehatan dan BKKBN. Ini selalu BKKBN ini mempunyai tugas untuk mensosialisasikan 8 fungsi keluarga. Ini yang kami lakukan di sebagian, banyak sekali sebenarnya kegiatan yang ada di pemerintah daerah Kabupaten Nganjuk. Nanti mungkin juga bisa berbagi dari para kader ataupun masyarakat umum yang juga masih terkait dengan penurunan angka stunting ataupun optimalisasi 8 fungsi keluarga ataupun tentang program dana bencana yang lain. Tapi sebelum itu pemirsa tetaplah bersama kami dalam program dana bencana, kami akan kembali. Untuk penanya ataupun juga ingin berkonsultasi, Bu, saya kok dengar MOP itu begini, MOW itu begini, atau saya itu pernah Bu menerima akseptor itu ini anaknya itu begini. Kalau saya mau konsultasi, kalau saya harus ke Ibu Wit, kayaknya Bu Wit kok repot ya Bu. Nah ini saya bisa konsultasi kemana? Nah ini bisa untuk ditanyakan, karena tadi juga disampaikan ada siapbahagia.com yang bisa jadi sarana konsultasi secara virtual senasional, dan itu sudah terintegrasi dengan para ahli di bidangnya masing-masing. Seperti itu. Boleh? Siapa? Saya sudah mendapatkan yang ingin bertanya, berdiskusi. Oh ya, ibunya ini. Silahkan Pak untuk mikrofonnya. Ya. Ya, sebentar Ibu. Silahkan Ibu. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Endang, wakil dari Jaraan RW 6. Saya ingin menanyakan, tadi mungkin apa ya saya yang kurang mendengarkan, ada 8 fungsi. Di sini saya hanya mencatat 7 fungsi. Fungsi agama, fungsi sosial budaya, ekonomi atau kesejahteraan, lingkungan bersih dan sehat, budaya produksi, cinta kasih dan pendidikan. Apa ya Bu ya? Perlindungan. Oh, perlindungan. Terima kasih. Yang kedua, untuk stunting, anak stunting itu kalau dari warga yang mampu, sebabnya apa Bu ya? Kalau mungkin dari keluarga yang tidak mampu, kurang gizi dan sebagainya. Kalau yang dari keluarga mampu itu apa yang jadi sebabnya? Kok dia juga mempunyai anak yang stunting? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Endang untuk pertanyaannya. Yang pertama sudah terjawab Ibu ya, fungsi perlindungan. Yang kedua nanti saya persilahkan juga dari masing-masing narasumber untuk merespon. Saya buka satu penanya lagi dulu. Silahkan, dari mana? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu, waktu yang diberikan kepada kita. Di sini kami selaku kader KB, nggih Bu, memang tugas kita yaitu mencari KB, mencari sasaran KB, akseptor KB, nggih. Kendala kita yang di lapangan Ibu, nggih. Perkenalkan saya Ibu Rofi Nurhayati dari Kelurahan Jatirejo. Di sini kami selaku kader KB Ibu, kami terus terang merasa kesulitan yaitu untuk mencari akseptor di bidang MOW dan MOP. Menurut kita mohon dari ibu-ibu kader ini mendapatkan bimbingan dari panjenengan-panjenengan yang mungkin sudah mendapatkan gimana maksudnya
masukan-masukan gimana caranya kita itu sosialisasi ke masyarakat agar mereka agar peserta KB yang jangka pendek itu nanti bisa berkurang. Saya rasa cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu untuk pertanyaannya. Rasa-rasanya pertanyaan yang tadi disampaikan oleh Ibu Rofi ini juga dirasakan di beberapa daerah lainnya. Nanti boleh bisa berdiskusi antar narasumber juga akan merespon. Sambil para ibu bapak yang sudah hadir di sini bisa disiapkan untuk pertanyaan berikutnya, nggih. Monggo untuk yang pertanyaan pertama dari Ibu Endang. Kenapa kemudian untuk kalangan keluarga mampu masih saja ditemui anak yang stunting? Kalau tadi dari Bu Endang menyampaikan kalau yang tidak mampu mungkin gizi dan lain-lain dari faktor ekonomi. Nah, mungkin dari Bu Sofi terlebih dahulu silakan. Ya. Memang stunting ini tidak terjadi hanya dari keluarga yang tidak mampu, tetapi keluarga yang mampu juga banyak terindikasi anak yang lahir stunting. Ini karena apa? Mungkin bisa kami sampaikan, mungkin sebelum banyak kan anak-anak muda sekarang itu diet yang terlalu ketat sehingga kemungkinan dia anemi. Ketika mau pernikahan yang disibukkan adalah prewedding Dan mencari gedung. yang mencari gedung, salah sedikit aja marah-marah. Padahal yang harus disiapkan untuk calon pengantin itu 3 bulan sebelum nikah itu tes dulu. Program dinas kesehatan sudah banyak memberikan makanan pil tambahan itu, pil anak SMA itu kan dikasih pil tambah darah seperti itu. Selanjutnya mungkin pola asuhnya. Orang yang mampu kadang-kadang kan terlalu sibuk ya bekerja di luar tadi sudah disampaikan sehingga anaknya itu diasuh oleh ART. Nah, ART-nya ini mungkin karena tidak dalam pengawasan ibunya, harusnya ibunya mungkin sudah membuat menu ya. Tetapi ART-nya ini mungkin tidak memberikan sesuai, bisa juga seperti itu. Apalagi sekarang ini makanan cepat saji, anak-anak muda, ibu-ibu muda, mohon maaf ya, kita terus mensosialisasikan ke masyarakat bagaimana memberikan asupan makanan yang bergizi itu. Kalau dulu 4 sehat 5 sempurna, sekarang tidak hanya itu, bagaimana isi piringku yang kita terus sosialisasikan. Isi piringku itu harus lengkap, ya, karbohidrat, protein, lemak dan sebagainya. Jadi bagaimana isi piringku? Oke, Baik, silakan mungkin ingin ditambahkan Pak Aan atau mungkin Bu Wit. Silakan dulu. Oh, baik. Terima kasih. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, stunting itu penyebabnya banyak seperti apa yang telah disampaikan oleh Bu Hani. Jadi isi piringku adalah masa depanku. Jadi ini tidak berbicara masalah miskin dan kaya. Di Nganjuk ini ada daerah perkotaan, desa perkotaan justru menjadi desa stunting, gitu ya. Karena artinya terkait dengan pola hidup sehat dan bersih. Jadi stunting itu kan kegagalan tumbuh kembang seorang anak baik secara fisik maupun perkembangan otak menjadi lambat dan ini akan berakibat jangka panjang ya. Ini nanti kalau tidak ditangani dengan baik akan menjadi beban keluarga, beban masyarakat dan beban negara. Stunting itu sepanjang yang saya ketahui itu hanya bisa diketahui atau bisa ditangani dalam masa usia 1000 hari pertama kehidupan 2 tahun. Setelah 2 tahun disembuhkan dan itu kita hanya bisa meningkatkan derajat kesehatan yang bersangkutan dan meningkatkan kepercayaan diri yang bersangkutan setelah usia 2 tahun. Untuk itu harapan saya Bapak Ibu yang saya hormati, terutama ibu-ibu yang hadir di sini, ibu-ibu kader, kemudian di bawah pembinaan Bapak Ibu ya, bukan ibu ini ada Bapak Ibu, di bawah pembinaan nanti koordinasi dengan para penyuluh KB terkait dengan 1000 hari pertama kehidupan harus menjadi perhatian yang utama dan pertama bagi kita semua. Itu sangat penting gitu ya, sangat penting untuk investasi SDM yang unggul. Jangan sampai terjadi Bapak tidak terlibat di dalam pengasuhan 1000 hari pertama kehidupan. Bahkan supaya tidak terjadi
Stunting sejak remaja seperti apa yang disampaikan Bani sudah digarap ini para remaja. Kemudian mau menikah digarap. Pada saat kehamilan ini pun juga distimulasi ya, distimulasi asupan gizi yang baik, yang seimbang maupun dari stimulasi emosional, stimulasi spiritual ya dalam kandungan dan sehingga nanti menghasilkan SDM yang unggul. Jadi dalam kurun waktu 2 tahun atau 1000 hari pertama kehidupan harus betul-betul didampingi, diperiksakan, dilihat apakah panjangnya bayi yang ada di dalam kandungannya sudah cukup, apakah ibunya sudah cukup sehat. Nah ini peran bapak-bapak ini. Kalau ibu-ibu lagi mengandung, bapak-bapak harus siaga, siap antar jaga untuk periksa maupun menjelang kelahiran. Kalau misalkan ibu-ibu capek nyuci, nah, bapak-bapak, Dek ora usah nyuci aku ae. Seperti itu, nggih ya. Bapak-bapak ini. Kemudian kalau mau masak, wes ora masak, Dek, kowe nyuwun apa tak tukone sate. Nah, itu kan asik ya, romantis antara bapak dan ibu harus seperti itu gitu, jangan sampai capek karena bayi umur 20 minggu sudah bisa merasakan nyeri, bisa merasakan kesedihan orang tua, bisa sudah melihat sinar, itu sudah bisa cahaya-cahaya. Makanya dirangsang, distimuli dengan musik, dengan murotal Al-Quran, diajak bicara. Bapak-bapaknya juga jangan hanya ibunya yang ajak bicara. Jadi MOP itu memang bukan dikebiri, tetapi ada tindakan medis dan yang nanti medis yang akan menyampaikan pengikatan gitu saluran sperma itu aja. Nah, mungkin sebaiknya ya itu Bu, untuk caranya ya mengajak yang sudah ikut. Misalnya yang sudah ikut MOW diajak sampai coba cerita ke masyarakat di kelompok pengajian yasinan atau arisan PKK untuk menyampaikan bahwa saya tuh sudah ikut MOW, sudah ikut MOP, hasilnya seperti ini. Karena apa, masyarakat itu kadang-kadang pengen bukti ya, bukan janji, pengen bukti. Kalau dibuktikan, oh benar ikut MOP, ternyata aman, ikut MOW aman. Nah itu, seperti itu mungkin ya. Jadi mengajak yang sudah ikut MOP atau MOW sebagai untuk memberikan testimoni. Itu mungkin itu saran saya. Baik, monggo Bu Wit atau Pak Aang untuk menambahkan, atau dari Komisi 9 juga menemui laporan-laporan yang serupa meskipun di berbeda daerah seperti itu. Ini pengalamannya bisa jadi refleksi juga untuk ibu-ibu di sini. Para kader, silahkan. Seperti yang saya sampaikan dari awal tadi, bahwa persoalan KB itu jangan hanya dimaknai sebagai tanggung jawab perempuan semata gitu kan. Jadi persoalan untuk menjadi akseptor KB itu adalah keputusan bersama antara suami dan istri. Jadi bukan berarti ketika ya dalam budaya yang kita yang cenderung feodal ini kan perempuan itu dijadikan itu loh. Laki-laki tugasnya cari nafkah aja, yang penting ngasih uang belanja apa semua, ngurus anak juga nggak mau, nyebokin anak nggak mau. Kan biasanya begitu dalam budaya kita. Sebagian besar, nggak semua ya. Artinya, nah itu ya kan harus kita maknai bahwa kembali lagi dari pertanyaan terkait soal stunting ada di keluarga menengah ke atas, itu kan yang saya ibaratkan begini, kita membangun keluarga itu kan ibaratnya misalnya saya dari Jakarta mau ke Nganjuk, saya kan harus membuat perencanaan gitu, saya harus beli tiket tanggal berapa, jam berapa, saya harus swab antigen, kemudian di Surabaya nanti ke Nganjuk naik apa, terus di Nganjuk naik tinggal di mana, nginap di mana, kan begitu. Bagi saya membina keluarga itu kan hampir mirip seperti itu, dimulai dari perencanaan seperti disampaikan tadi Bu Wit, Bu Sofi terkait batasan usia menikah yang ideal gitu loh. Misalnya untuk perempuan 21 tahun Bu Wit, untuk laki-laki 25 tahun. Terus yang diurus itu bukan hanya catering, gedung, resepsi dan lain-lain, tetapi bagaimana mendapatkan bimbingan pernikahan, terus mendapatkan pengetahuan tentang bagaimana
hamil, terus waktu hamil itu sehat, pengecekan kandungan dan sebagainya. Kan itu harus direncanakan terlebih dahulu, jangan makanya ketika saya rasa ketika ada di keluarga menengah itu terjadi stunting itu karena memang perencanaannya dan mungkin pengetahuannya yang tidak kurang bagus lah, maksudnya gitu. Artinya kan selama ini kita menganggap bahwa makanan mahal itu kan bergizi. Makanan mahal itu bergizi, padahal kan enggak. Makanan fast food itu kan kategorisasinya kan junk food. Junk food kalau diterjemahkan di bahasa Indonesia kan sampah. Makanan sampah. Ya kita bolehlah mengkonsumsi itu, tetapi jangan sampai itu menjadi rutinitas dengan budaya instan yang ada sekarang. Dikit-dikit tanda kutip order makanan-makanan seperti itu yang disampaikan Bu Wi tadi, cilok lah, seblak lah, bakso aci lah, apa sebagainya kan kalau itu kita nggak memahami kadar gizinya seperti apa gitu loh. Kan lebih enak kita bisa memanfaatkan resources atau sumber daya yang ada sekitar kita. Saya yakin kalau di Nganjuk ini kan sayur-sayur mayur itu kan berlimpah. Daun kelor ada, terus daun katuk, kangkung, bayam dan sebagainya itu kan hampir itu tersedia, dan kalaupun kita membeli di pasar itu harganya murah. Jadi bagi saya tidak ada alasan kita untuk tidak memenuhi kebutuhan gizi kita dengan alasan ekonomi, padahal sebenarnya kita bisa mendapatkan kebutuhan gizi kita yang gizi seimbang tadi dengan memanfaatkan sumber daya yang ada di sekitar kita. Artinya kita harus meningkatkan pengetahuan dan pemahaman kita untuk pemenuhan gizi tersebut, sehingga untuk mencegah stunting tadi. Baik. Baik, terima kasih Pak An. Kalau misalkan tadi dari para kader, mungkin ini masukan, kalau tadi dari Ibu Sofi sudah masukan secara umum gitu ya, mungkin spesifik karena karakter di Nganjuk ini agak berbeda begitu Bu, mungkin sedikit bisa ditambahkan, atau harus ini mengundang Denny Caknan gitu supaya mereka mau MOP atau MOW atau seperti apa? Terima kasih Mbak Bella, jadi luar biasa pertanyaan dari Bu Raffi, kader Kelurahan Jatirejo ini. Memang ini adalah suka duka para kader. Kadang-kadang kita melakukan penyuluhan KIE kepada masyarakat, kepada orang tuanya bilang, aku ki wong nikah dhewe, duwe anak dhewe, tak openi dhewe, kok diopiak-opiak kabeh, terserah saya punya anak berapa lah, seperti itu. Jadi Bu Sofi dan teman-teman kader yang lain, karena panjenengan ini sudah ditugasi sebagai kader, sebagai sahabat keluarga dalam kondisi apapun, tentu harus sabar ya menyikapi seperti ini. Kalau misalkan tetap dengan tetap kita kunjungi, tentu saja dalam momen tertentu. Kalau misalkan ibu ini sudah kewalahan, tentu melibatkan bisa melibat tokoh masyarakat, tetangga, motivator, bahkan ada yang melibatkan untuk MOP ini Babinsa, Babin Kantipmas, Pak Yai, Bu Nyai, Bu Guru, termasuk juga dengan penyuluh yang ada. Tapi tetap kita harus semangat, tetap kita harus smile ya dengan masyarakat yang artinya mereka kritis ya. Jangan sampai panjenengan para kader, para penyuluh dikejar-kejar target terus kudu melu kabeh. Seperti itu. Tidak seperti itu, nggih. Pelan-pelan karena sebenarnya yang namanya keluarga berencana seperti apa yang disampaikan memang pilihan ya, dan memang harus ada screening awal. Kalau misalkan tidak mau dipaksa, engko terus melu MOW semaput bagaimana lah, seperti itu. Jadi Bu Bidan yang lebih cesplong mungkin Bu Bidan bisa memberikan KIE ya, memberikan penyuluhan bagaimana sebenarnya kekurangan kelebihan terhadap seluruh alat kontrasepsi yang ada. Kalau masih ingin punya anak itu pakai apa, kalau sudah anak 3 usia 41 kan masih pasangan usia subur, ini ben gak hamil karena sudah usia kritis itu harus pakai apa. Lah itu bisa menggandeng juga Bu Bidan. Kalau kita sudah judek gitu ya, judek melihat bahwa keluarga itu sudah anaknya banyak, dari sisi ekonomi itu kurang,
kemudian tidak tergarap dengan baik, mengganggu lingkungan sekitarnya, mengganggu masyarakat, menjadi menjadi beban masyarakat. Nah, itu bisa menggandeng pihak-pihak terkait untuk membantu penyuluhan atau mengajak ibu-ibu untuk mengikuti keluarga berencana. Itu Mbak Sofi, Mbak Baik. Bella. Baik, matur suwun Ibu Wit. Saya masih buka kesempatan lagi, Bapak Ibu, rekan-rekan. Wah, ini dari kader juga. Ada 2 orang. Silahkan ditunjuk saja 2 orang ini. Baik, saya seneng loh melihat seragamnya para kader ini, Bu. Jadi dari depan itu saya kalau misalkan rasanya galau, nah ini melihat para seragam ini sudah jadi cetar lagi gitu kan. Nggak jadi galau saya akhirnya gitu. Iya, jadinya warnanya mentereng gitu ya, hijaunya tuh segar sekali gitu loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Tri Agustin Ningsih dari Mangkunegaran. Ya. Saya bertanya, apakah stunting itu bisa disembuhkan? Lalu kalau anak kita terdeteksi stunting, apa yang kita lakukan untuk membuatnya normal kembali? Pertanyaan saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Tri Agustin. Untuk penanya kedua tadi, silahkan dari kader KB. Ini, nah. Antri sebentar ya Ibu ya, boleh nanti kami beri kesempatan Masian. Ya silahkan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya menyambung pertanyaan dari Ibu Rofik tadi. Kendala kami adalah perkenalkan nama saya Nurul Faizah, kader Kelurahan Payaman. Kami menyambung pertanyaan dari Bu Rofik tadi, ya. Kendala kami adalah bagaimana cara mengatasi apabila ada komplikasi atau kegagalan seperti MOW misalnya, supaya kami sebagai kader tidak disalah-salahkan oleh masyarakat. Terima kasih. Itu pertanyaan kami. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Nurul Faiza. Silakan penanya ketiga, 1 kali lagi tidak apa-apa. Ya, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Ibu Ana dari Kauman. Yang ingin saya tanyakan, apakah stunting itu ada hubungannya dengan keturunan? Yang saya maksud itu tetangga saya dulu itu kan ada yang cebol, maaf ya. Terus menikah dengan yang normal gitu loh. Tetapi anaknya itu kok juga cebol juga gitu loh. Yang saya tanyakan itu apakah ada keturunan bisa gitu loh Bu. Sudah, makasih. Baik, terima kasih tadi dari Ibu Tri Agustin, Ibu Nurul Faiza, dan Ibu Ana. Ini untuk juga supaya jawabannya saling berkaitan, nanti narasumber bisa saling menambahkan, akan dijadikan satu saja. Tadi pertanyaannya adalah apakah stunting bisa disembuhkan, dan apabila ketika seorang anak sudah terkena stunting, apa yang harus orang tua atau keluarga lakukan? Dan ini juga menyambung dengan pertanyaan terakhir, apakah ada kaitannya antara keturunan dengan stunting? Kalau keturunannya pernah stunting kemudian akan berlanjut atau seperti apa? Kemudian dari para kader tadi adalah bagaimana mengatasi kegagalan MOP, seperti itu, nggih. Silakan dari Ibu Sofi terlebih dahulu. Jadi memang stunting itu tadi kayaknya sudah dijelaskan ya sama Bu Asti, bahwa stunting itu tidak bisa disembuhkan. Jadi bisanya adalah tetap dirawat, dijaga supaya anak ini bisa dalam kondisi tetap sehat. Paling tidak anak ini tetap dirawat dan dijaga. Tetapi kalau disembuhkan tidak. Jadi stunting itu makanya tadi di 1000 hari pertama kehidupan itu benar-benar harus diawasi oleh ibunya, oleh bapaknya. Karena apa? Sel-sel otak kita bayi itu 80% terbentuk ketika usia 2 tahun. 80%. Setelah itu namanya selaput sel otak ini akan tertutup. Sedangkan sisa usia kita 2 tahun ke atas sampai sekarang itu adalah tinggal 20%. Nah, itu ya.
Makanya kalau sudah stunting ini sulit disembuhkan, ya seperti itu. Ya, cuman tinggal dijaga. Selanjutnya, ini kerdil belum tentu stunting, tapi stunting pasti kerdil. Ya, jadi kalau keturunan itu tidak dikatakan stunting. Ya, nanti kan ada pengecekan ya. Kalau ibu-ibu hadir di posyandu, ya toh, tinggi badan, berat badan, tetapi kalau memang gennya kerdil ya itu bukan stunting. Nanti ada tinggi badan sekian, nah itu pengecualian. Jadi kalau stunting kerdil, tapi kerdil belum tentu stunting. Selanjutnya tadi kayaknya itu yang untuk mengatasi kegagalan itu biasanya itu udah ada ayoman untuk kegagalan peserta KB. Mungkin Bu Asti nanti bisa menyampaikan apa ayomannya itu di Kabupaten Nganjuk. Jadi pemerintah memang sudah ada penyiapan anggarannya juga untuk yang kegagalan itu. Silakan disambung Bu Wit. Terima kasih Mbak Bella. Jadi apa yang disampaikan terkait stunting sudah dijawab oleh Ibu Sofi. Saya menjelaskan terkait dengan apabila ada kegagalan KB. Ibu-ibu saya ceritakan MOP itu kan metode operasi pria, itu metode kontrasepsi jangka panjang. Ini ada kegagalan Ibu. Jadi 1% dari kegiatan pelayanan KB dimungkinkan, ini kuasa Allah ya, bisa gagal. Baik MOP maupun MOW. MOW juga begitu Bu. Jadi sudah tahunan mengikuti MOW, tiba-tiba hamil bersamaan dengan hamilnya mantunya ini. Mantunya hamil, beliau usia 41 hamil lagi. Ini juga kegagalan. Memang dimungkinkan ada kegagalan. Di samping kegagalan terkait bisa hamil lagi, juga dimungkinkan ada hal-hal yang tidak diinginkan. MOP yang jangka panjang ini ya, yang ada metode operasi, untuk MOP sebenarnya sangat aman. Habis operasi cuma 3 menit langsung pulang, naik motor, lari, itu bisa, tidak masalah kalau pria ini. Tapi bagi ibu-ibu ini kan sudah ada screening ya, supaya ya tidak ada HB-nya cukup memadai, kemudian tidak darah tinggi. Ya, ini ternyata dalam perjalanan ada pengalaman yang kemarin karena ada kesalahpahaman gitu. MOW setelah operasi itu kan diperbolehkan makan gitu ya. Nah, ibu ini menerima informasi bahwa tunggu bisa kentut. Padahal operasinya antrinya itu pagi, operasinya sekitar jam 6 sore. Jam 10 malam belum makan, semaput. Nah, seperti ini ya, semaput dan HB-nya turun. Nah, kita tetap kader mendampingi, kami mendampingi, ditaruh bawa ke RSUD Kertosono kembali, kemudian kita infus dan besok paginya sudah bisa pulang. Dan itu menjadi tanggung jawab kami. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, sekaligus ini kampanye untuk metode kontrasepsi apapun kan gratis dari pemerintah. Kemudian MKJP yang jangka panjang ini, MOP, MOW ini mendapatkan pengganti bekerja kalau MOP itu 1 juta. Meskipun sebenarnya kalau MOP ini bisa langsung lari ya, tapi tetap ada pergantian tidak begitu. Kalau MOW ini sementara ini baru bisa memberikan 300.000 dari pemerintah daerah, dan ayoman tetap kita dampingi ya, tetap kita dalam perjalanan ini tetap kita pantau bersama Puskesmas, Bu Bidan dan para penyuluh KB dan kader yang ada di daerah masing-masing. Itu Mbak Bella, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Wit. Tadi juga disampaikan cukup komprehensif. Ini juga sekaligus klarifikasi seperti itu ya. Banyak hoax, banyak berita yang dalam tanda kutip agak meresahkan di luar sana. Apalagi misalkan kemarin ada juga yang bertanya, apakah kemudian MOP ini dipotong Bu, gitu kan? Itu pertanyaannya menurut saya ekstrim sekali. Hoaxnya sebegitu dahsyat. Jadi di sini langsung juga disampaikan bahwa metode medisnya memang cukup waktunya beberapa menit saja, hanya 3 menit untuk pria, dan itu langsung bisa beraktivitas seperti sedia kala. Bahkan juga ada penggantian untuk pengganti kerja tadi ya, dan disampaikan tadi juga cukup lengkap. Semoga tidak lagi ada berita yang meresahkan yang tentunya ini akan merugikan dalam mendukung program untuk penurunan angka stunting di Indonesia. Baik, Bapak Ibu, saya juga ingin bagaimana menekankan pesan ataupun juga harapan yang ingin disampaikan kepada pemirsa dan juga pada masyarakat di sini terkait dengan penurunan angka stunting dan juga program generasi
generasi berencana. Silakan mungkin pertama dari Pak Aan dulu. Iya. Yang pasti gini, BKKBN selaku badan yang melakukan koordinasi terkait masalah kependudukan dan keluarga berencana ini, contohnya untuk KB itu kan artinya masyarakat yang bisa mendapatkan itu secara gratis, tidak dipungut bayaran. Bahkan tadi disampaikan oleh Bu Wit, ada penggantian tertentu untuk metode konsultasi jangka panjang gitu. Artinya ini kembali lagi Bu, bahwa bagaimana kita melakukan penyebaran KIE ini secara terus-menerus di masyarakat untuk mengantisipasi berita-berita yang tidak benar, hoax, misinformasi dan sebagainya. Apalagi dengan perkembangan dunia digital gini, grup WA itu lebih dipercaya daripada Bu Wit yang berbicara atau Bu Sofi yang berbicara, gitu. Jadi kita lebih percaya di grup WA yang sumbernya tidak jelas, apalagi di bawahnya tolong disebarkan. Nah, itu sudah itu ciri-ciri itu di situ. Jempolnya kita tidak baca secara keseluruhan, tidak melakukan dalam Islam tidak melakukan tabayun untuk itu langsung gitu. Makanya maksud saya ketika mencari sebuah informasi, carilah informasi dari sumber-sumber yang jelas dan terpercaya. Contohnya, makanya kader-kader kita ini Bu Wit harus betul-betul dibekali pengetahuan dan teknik komunikasi yang bagus. Artinya kan gini, meskipun kader-kader, saya percaya kader-kader kita ini memiliki kemampuan pengetahuan yang bagus, tapi kalau salah dalam menyampaikan, itu bisa lain lagi gitu kan. Artinya pengetahuan yang kita miliki dan cara penyampaiannya harus benar, tepat. Nah, itu baru informasi tersebut baru bisa diterima oleh masyarakat. Saya rasa itu penting bagaimana penguatan kader itu untuk program kependudukan dan KB. Baik, silahkan untuk Bu Wit mungkin pesan yang ingin difokuskan. Silahkan. Terima kasih Mbak Bella. Jadi begini, BKKBN, terutama Bapak Kepala BKKBN Pusat, Bapak Hasto, ini mempunyai tugas sebagai Ketua Pelaksana percepatan kan Bapak Ibu semua yang hadir di sini betul-betul mengawal supaya stunting tidak terjadi di Kabupaten Nganjuk, betul-betul menjadi perhatian kita semua, dan terutama para penyuluh KB, para kader terus membina masyarakat yang ada di dalam binaannya, terutama 1000 hari pertama kehidupan diperhatikan betul, karena stunting hanya bisa diatasi pada masa 1000 hari pertama kehidupan ini. Setelah seperti apa yang disampaikan Bu Sofi, setelah 2 tahun tidak bisa artinya tidak bisa disembuhkan, hanya meningkatkan derajat kesehatan dan peningkatan keterampilan, kepercayaan diri supaya tidak menjadi beban di masyarakat yang akan datang. Jadi stunting ini harus dijaga, jangan sampai terjadi di Kabupaten Nganjuk. Oke, siap. Baik, silakan Ibu Sofi. Jadi program penurunan stunting ini yang tadi ingin dicapai 14%, kalau bisa di Nganjuk ini adalah zero stunting. Oleh karena itu, program penurunan angka stunting ini tidak bisa dilaksanakan oleh BKKBN. Semua lembaga terlibat, baik itu dari Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas PU, Pengairan, dan sebagainya. Dinas Sosial ini terus bersama-sama saling bahu-membahu. Juga peran masyarakat sangat dibutuhkan untuk bersama-sama agar stunting ini bisa diturunkan, khususnya di Nganjuk dan juga Jawa Timur dan termasuk di Indonesia. Mungkin itu saja pesan saya untuk yang hadir pada kesempatan kali ini. Baik, terima kasih untuk 3 narasumber yang hari ini sudah berkenan untuk berbagi. Kita juga tadi seru sekali berdiskusi dengan masyarakat dan juga para kader, terutama menyimak bagaimana pengalaman mereka ketika terjun di lapangan mendampingi keluarga aseptor yang ada di Kabupaten Nganjuk juga. Dan mari bersama-sama kita mendukung program untuk penurunan angka stunting demi mewujudkan Indonesia berkualitas, Indonesia Emas 2045. Terima kasih telah menyaksikan kami dalam program Bangga Kencana. Akhirnya saya Bella mohon undur diri. Satu kali lagi saya sapa kembali, salam BKKBN,
Berencana itu keren. Salam KB. Ya, pemirsa JWTV dimanapun Anda berada. Nah, saat ini saya di tengah-tengah masyarakat dan juga di samping saya ini ada staf ahli DPR RI dari Komisi 9, Bapak Muhammad Zaini, yang kali ini diwakili oleh asisten beliau, yakni Bapak Sam'ani Kurniawan SKM MM, yang dimana tadi beliau menjadi narasumber dalam kegiatan sosialisasi Bangga Kencana di Kabupaten Nganjuk. Baik, Mas, gimana Mas tadi perihal kegiatan yang dilaksanakan dengan BKKBN di dalam? Ya, yang pasti kegiatan sosialisasi bersama KKBN ini merupakan salah satu bentuk kemitraan antara Komisi 9 dengan BKKBN. Nah, kami berharap bahwa kegiatan ini untuk semakin diperluas dan ditingkatkan lagi cakupannya agar masyarakat betul-betul mendapatkan informasi yang sesuai gitu. Jadi tidak ada kesalahan informasi yang diterima oleh masyarakat, terutama dalam bidang kependudukan dan keluarga berencana. Seperti yang kita ketahui bersama bahwasanya dalam perkembangan dunia digital, informasi yang salah atau hoax itu mudah sekali menyebar lewat misalnya grup-grup WhatsApp, lewat media sosial yang lain seperti Facebook dan lain-lain. Nah, kami berharap bahwa pihak BKKBN meningkatkan kembali cakupan maupun tingkat kepesertaan dari sosialisasi ini sehingga masyarakat betul-betul mendapatkan informasi yang benar dari sumber yang terpercaya dan kredibel. Itu. Ya Mas, ini kan menjadi titik ketiga ataupun titik terakhir di Kabupaten Nganjuk. Nah, selama kegiatan berlangsung bagaimana Mas? Secara masyarakat ini perhatian terhadap BKKBN? Iya, yang pasti saya memberikan apresiasi yang luar biasa kepada BKKBN yang telah memfasilitasi Komisi 9 untuk turun langsung dan bertemu dengan masyarakat, menyampaikan menyebarluaskan informasi terkait program kependudukan dan KB. Nah, respon dari masyarakat sendiri saya lihat dari kegiatan pertama, kedua, dan ketiga ini cukup responsif, masyarakat cukup aktif dalam menanyakan permasalahan-permasalahan berkaitan dengan kependudukan dan KB. Dan itu lagi yang seperti saya tekankan dari awal tadi, bahwa ada beberapa informasi yang tidak benar yang diluruskan oleh para narasumber, terutama dari pihak perwakilan BKKBN Jawa Timur maupun dari Dinas Kependudukan dan KB di sini. Tuh. Dari Dinas KB. Dari Dinas Kependudukan dan KB Kabupaten Nganjuk. Baik Mas, terakhir ini Mas, harapan kepada masyarakat ataupun peserta yang mengikuti kali ini seperti Mas? Harapan kami masyarakat ketika sudah mendapatkan informasi yang benar, dia bisa menyebarluaskan informasi kepada masyarakat sekitar, minimal pada keluarganya. Dan saya rasa masyarakat kita itu sudah cukup cerdas, cuman ada segelintir orang-orang yang kurang bertanggung jawab dalam melakukan penyebaran informasi yang salah. Saya rasa itu. Ya. Baik, terima kasih Mas Kurniawan atas informasi dan juga penjelasannya. Semoga masyarakat lebih paham lagi terkait pemahaman BKKBN. Baik, terima kasih Mas. Ya, sama-sama. Ya. Baik, kita akan sambung lagi di narasumber berikutnya. Baik pemirsa JBTV dimanapun Anda berada saat ini saya sedang berada di Balai Kelurahan Kramat, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk. Nah, di samping saya ini ada salah satu petugas PPK di BKKBN Provinsi Jawa Timur yang dimana akan mewakili dari pihak dinas terkait kegiatan yang kali ini diselenggarakan. Baik Mbak, tanggapannya kegiatan kali ini seperti apa Mbak? Baik, terima kasih Mas. Jadi hari ini kita sudah menyelenggarakan kegiatan sosialisasi bersama Mitra Kerja Komisi 9 dengan mengangkat tema 8 fungsi keluarga. Itu Mas. Terus kenapa sih kita mengangkat ini? Karena kita ketahui bersama bahwa keluarga itu sangat penting
dari sejak awal kita lahir, kita belum sekolah, kita sudah kenal dengan namanya keluarga. Jadi pembentukan karakter di sebuah keluarga itu sangat penting. Karena dengan berhasilnya pembentukan karakter di sebuah keluarga itu pasti membentuk karakter seseorang bagaimana dia dewasanya dan kedepannya. Begitu, Mas. Untuk sejauh ini cara penerapan kepada masyarakat dari pihak BKKBN seperti apa, Pak? Kita banyak membentuk kelompok-kelompok belajar mulai dari BKR, BKL dan juga dari keluarga balita sendiri. Jadi bagaimana balita itu nanti harus sebagai keluarga, bagaimana kita harus mendidiknya, itu sudah mulai kita terapkan. Jadi kita sudah membuat sebuah wadah-wadah untuk di masyarakat. Jadi kita punya yang namanya Bina Keluarga Balita. Kita di situ tuh bagaimana sebuah keluarga mendidik balitanya dengan baik dan benar agar dia cukup gizi sehingga nantinya pastinya terhindar dari stunting, dan untuk menghindari karena stunting itu pasti kita tahu itu sangat buruk untuk masa depan. Begitu sih, Mas. Terlebih kan ini menuju Indonesia emas sih ya, Mbak ya. Iya. Baik, Mbak, harapan kepada masyarakat yang mengikuti kegiatan kali ini ataupun secara luas seperti apa, Mbak? Kami berharap semua yang tadi paling tidak dari warga-warga yang sudah ikut bisa mengedukasi juga masyarakat di sekitarnya tentang bagaimana pentingnya keluarga itu, sehingga mereka mengutamakan bahwa pendidikan dasar di keluarga itu juga sangat penting, tidak hanya pendidikan di sebuah yang sudah formal, misal kita SD, SMP, SMA dan semacamnya. Begitu, Pak. Baik, terima kasih Mbak ini atas waktu dan kesempatannya menjelaskan terkait kegiatan secara ringkas pada kesempatan kali ini. Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak. Baik pemirsa JPTV dimanapun Anda berada saat ini, demikian tadi rangkaian acara sosialisasi penguatan pendataan keluarga dan kelompok sasaran Bangga Kencana bersama Mitra Kerja tahun 2021 yang bertempat di Balai Kelurahan Kramat, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk. Tentunya banyak hal yang bisa kita petik dari perbincangan dalam sosialisasi yang sudah kita simak dan ikuti bersama tadi. Mudah-mudahan ke depan khususnya Kabupaten Nganjuk dan seluruh provinsi Jawa Timur bahkan Indonesia akan lebih baik lagi di bidang perencanaan keluarga. Jangan lupa untuk mencegah angka stunting dan optimalkan pengasuhan pada periode emas, yakni 1000 hari pertama kehidupan. Sekian, terima kasih. JBTV selalu di hati dan dinanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.